Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Fauzan, NIM 21074002. Saya dari Departemen Teknik Otomotif. Di sini saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa D3 Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Latar belakang. Terdapat 30 orang mahasiswa yang bekerja di berbagai instansi dan industri dengan presentasi 88%. Terdapat 4 orang mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan presentasi 12%. Dan tidak terdapat mahasiswa yang berwirausaha dengan presentasi 0%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 34 orang mahasiswa di 3 teknik otomotif yang berwisuda, namun tidak ada seorang pun yang berwirausaha. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa orang mahasiswa di 3 teknik otomotif Universitas Negeri Padang tentang minat berwirausaha, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat berwirausaha mahasiswa. Di antaranya yaitu rendahnya motivasi mahasiswa untuk berwirausaha dan rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang wirausaha. Hasil observasi yang telah dilakukan tersebut belum bisa dijadikan sebagai jawaban pasti dari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat berwirausaha mahasiswa di 3 teknik otomotif Universitas Negeri Padang. Karena itu, memperoleh hasil yang lebih dalam dan akurat, maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui beberapa detail terhadap faktor yang menyebabkan rendahnya minat berwirausaha mahasiswa di 3 teknik otomotif. Rumusan masalah. Masalah A. Faktor yang menyebabkan rendahnya minat berwirausaha mahasiswa di 3 teknik otomotif adalah walaupun kampus dan pemerintah sudah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang minat berwirausaha mahasiswa, tapi masih sedikit mahasiswa yang berwirausaha setelah wisuda, terutama mahasiswa di 3 teknik otomotif. Metode penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu jenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang akurat menggunakan teknik statistik, matematika, dan komputasi. Adapun tujuan metode penelitian ini yaitu untuk meneliti pengaruh suatu perlakuan terhadap suatu gejala dari kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa di 3 teknik otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang angkatan 2020 sampai 2022. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 61 orang. Penentuan jumlah sampel berdasarkan apabila populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Apabila populasi lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25%. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus Lovin pada persamaan 1. Finding and discussion. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa 3 teknik otomotif angkatan 2020 sampai 2022. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa responden laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan responden perempuan. Responden laki-laki berjumlah sebanyak 59 orang, yaitu 96%, dan responden perempuan berjumlah sebanyak 2 orang, yaitu 3,3%. Responden berdasarkan usia terdapat beberapa variasi. Usia antara 19 tahun sampai 24 tahun. Responden berusia 19 tahun sebanyak 10 orang, yaitu kalkulasinya 16,5%. Berusia 20 tahun sebanyak 17 orang, yaitu 28%. Berusia 21 sebanyak 16 orang, yaitu 26%. Berusia 22 sebanyak 12 orang yang kalkulasinya menjadi 19,6%. Berusia 23 tahun sebanyak 4 orang, yaitu 6,6%. Dan berusia 24 tahun sebanyak 2 orang,
yang berkalkulasi menjadi 3,2%. Kemudian responden berdasarkan angkatan, yaitu responden yang dinominasi oleh angkatan 2020 sebanyak 28 orang menjadi 45,91%. Angkatan 2021 sebanyak 11 orang yaitu 18,3%, dan angkatan 2022 berjumlah 22 orang yaitu 36,6%. Hal ini berarti jumlah responden penelitian berjumlah sebanyak 61 orang, yaitu sebanyak 100% memenuhi sampel yang telah ditetapkan. Hasil distribusi tabel. Berdasarkan data yang diolah, maka rata-rata yang diperoleh pada 3 indikator variabel motivasi adalah 15,67 dengan tingkat capaian responden sebesar 85% yang berkategori sangat kuat. Selanjutnya, berdasarkan data yang diolah, maka rata-rata yang diperoleh pada 4 indikator pengetahuan kewirausahaan adalah 13,62 dengan tingkat capaian responden sebesar 83,61 yang berkategori sangat kuat. Hasil distribusi frekuensi variabel PLI. Berdasarkan data yang diolah, maka rata-rata yang diperoleh dari 5 indikator pengalaman lapangan industri atau PLI adalah 16,37 dengan tingkat capaian responden sebesar 91,12 yang berkategori sangat kuat. Hasil reliabilitas berdasarkan data yang diolah dapat dilihat pada tabel 12 bahwa masing-masing variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang baik dan mampu mengukur konstruknya. Variabel dapat dikatakan reliable apabila nilai front back alpha besar dari 6 dan nilai composite reliability besar dari 0,7. Hasil model struktur inner model. Nilai R-square adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 maka akan semakin baik. Pada tabel 13 dapat dilihat nilai R-square sebesar 0,9597. Nilai ini menyatakan bahwa variabel minat berwirausaha Y dapat dijelaskan oleh variabel eksogen sebesar 59,7% yang dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini sebesar 40,4%. Apabila nilai Q-square besar dari 0, berarti model ini memiliki predictive relevance, dan apabila Q-square kecil dari 0, berarti model ini kurang memiliki predictive relevance. Pada tabel 14, dapat dilihat bahwa seluruh nilai Q-square tiap-tiap variabel memiliki hasil besar dari 0, yang berarti bahwa model ini memiliki predictive relevance. Hasil hipotesis. Hasil hipotesis dapat diterima apabila V value kecil dari 0,05 atau nilai T statistik besar dari 1,96. Berdasarkan data yang diolah dapat dilihat hasil hipotesis pada tabel 16. Seluruh nilai P value adalah kecil dari 0,05 dan T statistik besar dari 0,96, yang berarti seluruh hipotesis diterima. Pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha. Variabel motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Nilai T statistik pada konstruk variabel motivasi dan minat berwirausaha adalah 2,279 yang berarti lebih besar dari 1,96. Nilai V value 0,001 yaitu sebagian kecil adalah 0,05. Hal ini juga berdasarkan pada distribusi frekuensi variabel motivasi yang dilihat dari skor rata-rata dan tingkat capaian responden. Yang berada dalam kategori sangat kuat yaitu skor rata-rata adalah 15,67 dan TCR 85,4. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Variabel pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat
berwirausahaan. Nilai T statistik pada konstruk variabel pengetahuan kewirausahaan dan minat usaha adalah 1276 yang berarti lebih besar dari 1,96 dan nilai dari P value 0,042 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini juga berdasarkan pada distribusi frekuensi variabel pengetahuan kewirausahaan yang dilihat dari skor rata-rata tingkat capaian responden yang berada dalam kategori sangat kuat, yaitu skor rata-ratanya adalah 13,62 dan TCR-nya adalah 83,81. Pengaruh pengalaman lapangan industri terhadap minat berusaha. Variabel pengalaman lapangan industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berusaha. Nilai T statistik pada konstruk variabel pengalaman lapangan industri dan minat berusaha adalah 5,187 yang berarti nilai sangat besar dari 1,96 dan nilai value 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Hal ini juga berdasarkan pada distribusi frekuensi variabel pengalaman lapangan industri yang dilihat dari skor rata-rata dan tingkat capaian responden yang berada dalam kategori sangat kuat, yaitu skor rata-rata adalah 16,37 dan TCR adalah 91,12. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi pengetahuan kewirausahaan dan pengalaman lapangan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa D3 Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pengaruh motivasi terhadap minat berusaha memperoleh nilai T statistik besar dari 1,96 yaitu 1000,2979 dan nilai P value kecil dari 0,05 yaitu 0,001 sehingga hipotesis dapat diterima. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berusaha memperoleh nilai T statistik yaitu kecil dari 1,96 yaitu 1729 dan nilai value ini adalah besar dari 0,05 yaitu 0,042 sehingga hipotesis dapat terima. Kemudian pengaruh pengalaman lapangan industri terhadap minat berwirausaha memperoleh nilai T statistik yaitu besar dari 1,96 yaitu 5,187 dan value kecil dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga dapat diterima berdasarkan hasil penelitian, maka seluruh hipotesis diterima. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.